Kok, Halo Bapak, apa kabar kok? sehat Pak. Emang Bapak kenal saya Pak? Astagfirullah. Nggak tahu ini yang setting menunya dari awal siapa nih. Gua nggak habis pikir, saus asam manis dikasih sambal, resepnya. Terus juga ya koki-kokinya juga bukan anak kemarin sore kok, ikutin standar yang salah gitu ya. Resep asam manis kemarin resep mentega, pedas di sini. Resepnya pakai cabai. Sekarang asam manis begitu lagi, aduh. Selama masih ada piring kan gue udah sering bilang makanan nggak boleh kosong. Pokoknya masih ada piring, orang masih ngantri, nggak boleh kosong, aku nggak mau. Makanan harus nambah terus. Baru jam 2 siang ini brother ya, omsetnya udah 54 juta ya. Buffet di atas tetap ada. Justru buffet yang di bawah kita setting cuma buat 100 loh, kan 2 menu. Jadi buffet yang kan total 341. Buffet di atas itu untuk 240 orang. Buffet bawah itu untuk 100 orang. Tapi justru maksudnya gini, yang di bawah dipulin gitu. Kita dapat misalkan nih di 2,5 kan terakhir kemarin tuh. Kita dapat di 2,5. 100 di atas, kalau misalkan nanti mereka mau makan di bawah kan katanya boleh tuh. boleh, Gitu kan. boleh, betul. Karena kan tetap di atas nggak ada meja. Di atas nggak ada meja. Cuman kalau gua pikir, mending buffet kita banyakin di atas. Jadi sebagian kan mungkin ada yang nggak mau ribet, ya udah ngambil di atas, makan di atas. Mungkin kalau memang mereka mau turun, ya udah mereka tinggal turun aja, nggak ada masalah. Ini setup sekitar 130-an dari gua itu. Ini kursi 130. Kalau mereka makannya cepet ya karena mereka punya rundown kan. Dua kali muter ya udah 250 orang makan di bawah sih. Kalau makannya cepet. Nggak bakal itu pasti mereka Leha-leha dulu ya. Leha-leha. Ah ya udah leha-leha dulu ya. Berarti ya benar buffet di bawah mending kita bikin 100 tapi kapasitas duduknya 130. Jadi sebagian yang di atas ngambil makan turun ke bawah nyari tempat. Itu udah paling bener. Daripada kita sediain buffet di bawah 240 dia ngambil di sini nggak ada kursi makan naik ke atas. Iya, maksudnya kemarin kan kita udah sepakat sampai situ tuh. Iya, iya. 250 sampai situ. Betul. Tapi ini udah oke kan? Maksudnya kalau kita bikin di sini lagi malah nggak nyaman mereka nanti. Takutnya hujan. Iya, udah 200, sisanya tinggal pego. Iya, masalahnya itu doang. Kita udah nyampein bahwa di bawah 250 itu doang. Oh, Gimana ngakalinnya? nggak apa-apa nanti sounding tipis-tipis aja lah. Mereka nanya kan, kalau Ibu Nat tuh apa namanya? Atasan lah. Itu kita udah siapin di inian. Tapi kalau emang itu nanti, maksudnya mau ngobrol sama gua pun orang manajemen, orang mereka juga nggak apa-apa. Maksudnya nanti gua yang jelasin lah gitu. Maksudnya ini kan bukan kita nggak mau, tapi demi kenyamanan mereka. Nah sekarang kalau kita sediain meja di sini, toto hujan, ya sama kayak case kayak gini. Iya, sama. Belanda lagi makan lu lari semua. Iya makanya, ya kan. Lebih kenyamanan bersama lah. Siap ya, gua cek-cekin dapur dulu. Alright, selamat pagi teman-teman semuanya. Semalam pulang jam 1, jam 6 pagi udah di Corazon lagi nih. Segila ini brother, kita mencari duit demi Corazon ya. Alright, semalam anak-anak lembur semuanya di Corazon sampai setengah 12. Set up buat event hari ini, 341 atau almost 350 orang sama panitia dan lain sebagainya. Kita hari ini dapat event besar dari bank swasta ya. 1 lantai 2 di booking, nanti kita bakal lihat. Semalam anak-anak pada lembur, set up sampai setengah 12. Bahkan ada yang dari masuk pagi, punya inisiatif yang tinggi buat ngebantuin set up sampai selesai. Gue cukup salut sama kerja keras anak-anak di Corazon. Jadi bukan ngebela tim di Corazon ya, tapi kan komen-komentar teman-teman juga walaupun gue nggak balas, gue selalu baca. Ini komen-komen judul nih yang kampret, makanya jadi gue nggak bisa intens balas itu komen kalian. Anak-anak di Corazon saat ini menurut gue cuma masa transisi ya. Teman-teman yang komen dipecat aja, ini aja, itu aja, sebenarnya nggak segampang itu sih ya. Kita juga atau gue juga mungkin teman-teman ngelihat gue sebagai orang yang tegas dan keras, tapi tetap gue punya hati nurani gitu ya. Nggak mungkin karyawan gue lihat jelek gue main pecat. Pada kenyataannya semalam pada lembur sampai setengah 12, masuk dari pagi ya, mereka nggak ngeluh nggak apa, bahkan mereka sangat responsibility sama mereka punya tanggung jawab. Kerja sampai 15 jam loh mereka kemarin, sebagian ya masuk jam 9, bahkan ada yang jam 8 pulang setengah 12 untuk melancarkan
dengan kegiatan hari ini. Oke, jadi hari ini ada reserve 341, lantai 2, di atas kita setupnya teater ya, di bawah ini sebisa mungkin kita ngasih meja, kursi untuk mereka dining, karena kalau 341 kita kasih semua nggak bisa, karena restoran harus tetap buka teman-teman ya. Jadi win-win solutionnya gitu, kita kasih meja kursi kurang lebih untuk 200 orang makan, yang 150-nya itu ya cuman duduk aja atau nggak standing, duduk gitu ya, tanpa meja makan ya. Oke, setupnya seperti ini. Nah, ini setup kita, meja, kursi ya, dan di sini kita bikin 3 line, 1, 2, 3. Ya, ini sekitar 130-an orang. Ini buffet kita. Belum di setup. Ya, karena semalam udah sampai jam setengah 12. Udah sampai setengah 12, gue suruh mereka udah berhenti aja, lanjutin pagi. Terus gue ajak mereka kan semalam pada makan. Terus yang ikut makan juga gue kasih uang jajan lah gitu, satu orang 50.000 ya. Nggak seberapa besar, tapi untuk mengapresiasi kerja keras mereka lah. Tim dapur juga hari ini dari jam 6 pagi udah gue suruh masuk ya. Karena hari ini ada coffee break. Di sini kita tetap terima customer seperti biasa. Tetap kita set up, jadi tamu reguler juga masih bisa kita terima. Karena seperti yang teman-teman tahu, Corazon saat ini rame banget. Gue takutnya pengunjung dari jauh juga datang untuk ingin makan ke Corazon. Sayang sekali kalau ditolak. Jadi hari ini kita terima tetap tamu reguler kita. Yuk kita naik ke atas yuk. Kita udah di lantai 2. Ini setupnya. Dan ini. Ya, ini setup untuk 350 orang ya, teater. Settingannya teater, kursi meja 341, buffetnya kebagi 2. Di bawah kita siapin untuk 100 orang makan, di atas kita siapin untuk 241 orang makan ya. Ini meja buffet kita, ada sup turin, meja-mejaan ya. Ini untuk coffee break, coffee and tea, coffee cup, saucer, ya snack-snack nanti semuanya di sini ya. Snack-snacknya semuanya dari Central Kitchen Koko Kuliner. Yuk kita langsung ke dapur yuk. Bawangnya ntar mau yang miring apa yang model si kayak gini? Oh bebas aja buat pokcoy aja kira-kira. Kering aja, kering. Kering. Ah. Oke, yang ini nggak apa-apa ya? Oh ya udah mau bikin basah ya nggak apa-apa, serah ya. Tapi cair aja ini udah semua spring roll-nya. Ini vegetable spring roll. Oleh-olehnya mana? Sebagai masih di gudang kok. Oh di Cia ya, itunya. Iya. Cianya belum datang. Lagi beli tempe. Oh ya udah. Spring roll nih dari Central Kitchen kita. Taruh di sini, kamu masih nggak bakal cukup, nanti goreng setengah mati loh. Goreng deh nggak apa-apa sekarang, 50, 100, 150. Itu masih kurang 200 orang lagi loh. Ya ini kayak gini juga nggak apa-apa, cakep. Yang penting jangan kotak-kotak. Yang lebihannya buat makan aja. Udah cukup. Ya nanti yang gini-gini pisahin aja. Yang keluar itu yang ini saya sparein 20-20. Nah, cakep. Ngembang juga kan? Cuman nggak yang jangan sampai ngembang banget juga. Karena nanti kita mau taruh di cup kertas. Ya, cuman ini kurang panas masalahnya. Maksudnya kalau udah bulat begini, dijos biar coklat warnanya. Oke, kita lagi prepare untuk coffee break, teman-teman. Sekarang udah jam 7, coffee break dimulai jam 8. Onde-ondenya juga pakai produknya dari Central Kitchen Koko Kuliner. Kemarin di video minggu lalu, gua udah sounding ke teman-teman semuanya kalau, bukan di video minggu lalu, di video kemarin nih. Gua udah sounding kalau misalkan sekarang dimsum-dimsumnya Corazon ya, kita bisa bicara afiliasi lah. Afiliasi dengan Central Kitchen Koko Kuliner. Produk aslinya si Corazon ini udah enak, cuman
penyimpanan dari Central Kitchen lari ke Corazon tuh kadang quality controlnya jadi nggak bagus, produknya jadi kurang mantap lah gitu loh. Jadi semuanya dialihkan ke Central Kitchen Koko Kuliner. Karena kalau gue sendiri kan memang udah gue setting untuk orang reseller, jualan lagi, apa segala macam ya. Bisa teman-teman lihat dari packaging onde-onde kita nih. Kita pakai kemasan yang mikanya aja dipisahin satu-satu jadi nggak nempel, nggak gancet, bentuknya juga bagus gitu ya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau jualan dimsum, tapi yang premium ya. Kalau yang murah-murah sih gua ada, cuman nggak banyak ya. Kalau teman-teman mau main dimsum yang kelas premium, tuh jualan lagi ya, misalkan di restoran jual harga 20 sampai 30 ribuan, boleh banget afiliasi aja, langsung kontak admin gua di sini. Minimal order 100 pack kalian bisa dapat harga reseller ya, yang pastinya murah dan kelas dimsumnya restoran banget. Yang buat ayam goreng kering yang mana ya? Yang gede nggak ada, kalian nggak punya. Ini ayam goreng kering. Yang buat ayam mentega yang asam manis yang ini. Ini sama 3. Oh jadi 3 baskom. Ya udah buang-buangin dulu airnya tuh. Manis, baru yang campur. Asin, manis, campur ya. Yuk. Paling atas asin ya? Paling atas asin, manis, baru campur ya. Yuk, disusun begitu ya, 3-3 ya. Gak apa-apa, nggak usah buru-buru. Toh kan mereka emang kita udah sounding. Kalau makanan mah mereka nggak ada masalah sih jam 9 juga. Kopi, makanan? Kopi break? Oh iya, yang maksudnya. Kalau kopi tea-nya tadi udah ready. Ya udah, maksudnya kita nggak usah kekejar-kejar. Kan kita tetap sesuai dengan schedule kita. Jangan berantakan ya Sakinah. Nanti ini buat cantikan-cantikan dulu, toh jangan keluar dulu. Yang dikeluarin yang di serving dish dulu. Kan ada yang standby nanti satu di atas kan. Maksudnya nanti anak dewe-nya dikasih tahu kalau mau ngambil ditunjukin ini dulu gitu ya kan. Maksudnya kalau itu udah diambil duluan nanti jadi nggak estetik. Dewe masuk pagi berapa orang? Semua dimasukin pagi. Jam berapa? Jam 7 harusnya. Cuman ini baru ada yang 3 orang. Baru 3 orang. Waduh. Terus yang lain yang buat bar? Tapi yang bar itu infonya agak telat juga sedikit. Ya udah di push ya anak dewe jangan sampai nggak ada loh. Oke, mantap. Nah, risolnya udah ready semua tuh. Lu juga usah lari-larian ikut setup, lu urusin anak-anak. Koordinasi parkir dulu saya. Oh ya udah, tuh parkir gimana jadinya? Enggak, yang bayar ya apa jadinya? Saya udah bilang ke mereka yang bayar tuh kita nggak Jangan kebanyakan dikasih bonus. Ini aja Coffee Break kita udah kasih bonus loh. Iya makanya. 25.000 kasih snack 2, asin 1, manis 1. Iya kan, jangan semuanya diain toh. Oke, sip. Nah, cakep ini. Nah, teman-teman, kita Coffee Break udah mulai setup ya. Coffee Break hari ini ada 2. Yang pasti yang pertama Coffee and Tea. Coffee and Tea tadi udah setup di atas. Terus menu Coffee Break-nya di sini ada vegetable spring roll sama onde-onde ya. Vegetable spring roll sebenarnya digoreng langsung lebih enak, crispy. Tapi untuk antisipasi kan takutnya ngegorengnya salah, dia kan suka buka-buka. Jadi kita kasih lapisan tepung tipis sih, tipis banget ya. Tapi tetap crispy. Nah ini semuanya produk dari Central Kitchen gua ya. Semua kita pakai di sini. Tuh onde-ondenya juga cakep banget. Tuh ya. Wow, nice. Ya. Cantik. Nah ini setelah ini juga tuh si Wira lagi prepare kerupuk. Terus teman-teman di sini juga lagi setup onde-onde yang buat Coffee Break ya di dapur. Gua nggak mau ada skip, jadi ini goreng spring roll, langsung lanjut goreng onde-onde, langsung kita masak ke menu main course di prasmanan nanti ya. Salah satu menunya ada tempe ya. Tempe nggak bisa dinantiin menurut gua, langsung goreng semuanya karena kita nggak tahu nanti acara mulai jam berapa. Tapi pada kenyataannya ini baru jam 7:30 tamunya udah pada datang. Jadi takutnya nanti mereka makan siangnya dipercepat gitu. Jadi ya lebih baik kita prepare aja. Terlebih lagi kita juga tetap jualan ya, restoran tetap operasional normal, tidak tutup untuk event ini gitu ya. Nah jadi time management sangat dibutuhkan untuk mengerjakan catering hari ini karena nggak sedikit, 341 dari kapasitas restoran 400 orang ya, luar biasa. Sekitar 70% udah keisi. Bawa ke atas. Tok, ada tempat buat nyimpen spare nggak di atas? Oh di pantry aja, ya udah. Nih, Cing. Kalau habis sini, aku kasih tahu kamu dulu. Ini kan bocil.
Sini aku kasih dia dulu satu. Ini kan satu set disusun. Nanti satu set habis kan ini naik. Ini kan spare 2. Nanti yang kosongnya turunin di setting lagi, nggak ada tempat. Paham nggak maksudnya? Ini kan di setting di serving dish. Kalau udah habis kan dicabut. Yang ini masuk. Yang kosongnya turunin. Ngerti nggak? Ini belum disusun, ayo udah susun semua, yuk bawa. Yang kecil-kecilnya juga bawa, yuk. Ayo bawa semua. Oh lo mau susun di sini aja nanti perannya. Ya udah boleh. Yang di serving dish kan ininya belum ada nih. Ini mau dimasukin dulu atau gimana? Ininya belum ada maksudnya? Si ininya kan itu baru yang ada airnya itu pas serving dish-nya. Serving dish ini Iya. maksudnya? Iya maksudnya ini satuin ke situ aja langsung. Iya. Kata Mang Ajing ini disusun, ini diambil disusun satu. Bukan, Anjing nggak ngerti. Ya tinggal masukin aja. Tinggal masukin aja udah gitu deh. Yuk bawa sana. Itu speran ya. Yuk yang ini bawa dulu mau disusun. Yuk aku yang susun yuk, bawa. Kok, Halo Bapak. apa kabar kok? Sehat Pak. Emang Bapak kenal saya Pak? Astagfirullah, lu 2 hari bahas ini. Oh, iya. Ini kok kuliner, Terima udah kasih. nyampe? Udah dari pagi. Bohong lo. Saya dari jam 6 Pak udah di sini. Cing. Silakan Pak dinikmatin Pak. Diumumkan kepada tim Sampai Lanjut Cing. untuk bisa turun Boleh. Kenapa nggak boleh? Ayo sini. Ayo, foto dulu. Lagi. Udah, cukup. Boleh Pak, silakan. Di tengah, Cing, yang manis, Cing. Itu di tengah juga. Itu sama Pak, yang ini Pak. Ya. Ayo. Ya. Oke. Sama-sama. Kalau di luar grup kayak gini, harga paketnya sama? Beda ya? Beda. Ini 125 ada, 125. Ada nggak masih? Masih. Ini malah di bawah itu harganya. Udah bilang sama dia. Iya. Itu kan vendor. Ya karena negosiasinya kenceng banget. Ya, makanya nggak jelas lah. Ini coffee big gratis loh dari kita loh. Ininya, snacknya. Harusnya kan harga kita 25.000 itu Emang nggak jadi? cuma kopi sama teh harusnya. Oh, nggak pakai. Ini snacknya dari saya free. Bener-bener meetingnya kan sama saya. Iya. Saya bilang ya udah deh karena rame saya kasih gratis. Ini 400 onde-onde, 400 vegetable spring roll, 100% Oh, gratis. ini spring roll itu. Ya ini produk saya, Iya. Central Kitchen saya. Yang Bekasi? Yang di Bekasi. Oh. Gongyong dia juga. Goyong. Goyongnya. Saya punya restoran, saya bisnis konsultan juga. Kebetulan aku lagi jadi bisnis konsultan di sini. Ngurusin lah manajemennya mereka. Chinese food sama dimsum. Di Bekasi semua. Yang restoran Chinese foodnya Warung Nasgor Kokowil. Kalau yang dimsumnya Hocia Dimsum Bekasi. Enak Bekasi soalnya. Oh iya, di mana Bu? kalau Di mana buat Bekasinya? Jadi bilang STN. Udah deket banget dong sama aku. Cuman 5 menit. Aku di Bintara. Oh iya. Kan kalau keluar Jati Bening, tinggal nyebrang tuh yang tol Kota Bintang. Tapi sekarang dia udah jarang di situ. Muter di mana-mana. Makanya tadi pas itu nyampe, dia bilang ini dulu dibeli namanya. Bukan dibeli, mau drop. Mau bang, udah mau collab, Dia tunjuk dari Padang dia ke sini. Iya benar. Bapak tahu banget. Bapak tahu banget. Tahu saya dari Project Padang langsung ke sini luar biasa loh. Penonton setia. Iya. Resepnya gampang. Iya benar. Bahannya teman gua nggak bisa beli tuh, kayak Exo lo.
Karena mesti pakai Gojek. Iya benar, Iya, kalau benar. nggak pakai Gojek kayak ini. Nggak nyampe. Buat nasi goreng udah tinggal jadi. Bener. Campur-campurannya. Saya punya ada dapur tiga. produksi juga. Jadi restoran saya kan punya central kitchen. Central kitchennya itu kita produksi massal, kita frozen, kita rilis di marketplace. Jadi bumbu-bumbu di restoran saya jual umum. Iya betul. Ya mumpung masih muda Bu, semua kita bisnis deh. Kerja juga. Oh, Di HSBC 20 tahun berapa? 25. 25. Tapi kan dompetnya beda, ya kan? Enakan situ lah. Kalau kita kan nyarinya recehan 1.000, 2.000. Enggak juga. Jangan semua di sini dong. Kamu standby one. Dewe satu standby di situ buat ngecek-ngecekin. Sana kamu ikut Mas Irwan ke sana. Jangan sampai ada yang kosong ya makanannya ya, harus isi refill terus. Makanan ini intinya udah pas, udah dihitung. Tapi sorry to say, tadi ada yang ngambil 4, ada yang ngambil 3, ya. Kalau orang yang masih ngantri, makanannya udah habis, nggak bisa refill lagi, nggak ada, memang nggak ada, ya. Dan kalau vendornya bilang, kok makanannya nggak cukup gini-gini, bilang aja, ini coffee beer gratis dari kita. Memang snacknya gratis dari kita, mereka cuma bayar kopi teh, anggap aja gitu. Kalau perbandingannya sama yang event kemarin, 25.000 cuma kopi sama teh loh. Ini 25.000 kita kasih snack 2. Jadi kita shoutingnya apa? Maaf Bu, ini kalau snacknya pribadi, free 100% dari manajemen. Jadi kita juga memang tidak bisa refill, tidak bisa spare. Ya, sudah pas satu orang, satu manis, satu asin. Satu manis, satu asin. Dan itu semua totally free dari kita. Ya, paham ya Toh ya? Jadi nggak ada perdebatan. Karena kalau dibilang dia udah bayar, dia merasa bayar. Tapi emang benar kok, ini kan free dari kita. Ya kan? Kalau dibandingkan dengan harga kemarin 25.000 kita kasih kopi teh doang. Nah ini kasih snacks 2 loh, dengan kopi teh juga ya kan? Ya, di info ya, anak-anak dikontrol di situ Toh, penuh banget loh. Kamu turun ke bawah, minta ke Tika kopi gitu. Kopi habis, langsung ya. Jangan lambat-lambat geraknya. Kamu bawaannya Dewi, bajunya rapiin dulu, masukin ke kantong, ke dalam. Harus dibawa Toh buat kontrol ini, satu staff. Waiter senior nggak apa-apa, waiter senior. Kamu ke atas aja, bantuin atas, tanya sama Pak Tito apa yang mau dikerjain. Ya, Toh, ini saya suruh ke atas, staff suruh turun 1, minta dinyalain. Kipas yang gede apa yang kecil? Kalau yang kecil sih tinggal tarik aja. Oh ya, maaf ya Mas, minta tolongnya sama yang pakai seragam aja. Yang nggak pakai seragam Dewe. Yang pakai baju staff ada tulisan Corazon. Sama mereka. Kalau yang Dewe entah nggak tahu apa. Kan atas banyak staffnya tuh. Tolong ya, minta tolong aja sama mereka. Thank you. Dewi, kamu standby di sini aja, nggak usah ke atas. Di bawah harus tetap ada staff. Mereka kan kayak gini nih. Harusnya kan mereka belum boleh pakai ini kan. Cuma mereka kan ya biasalah, mereka kan merasa ini tempat dia ya. Mereka udah ngopi udah apa. Di bawah nggak boleh Dewe karena mereka nggak tahu apa-apa. Ya, kayak gini mereka bubar nih, kan ditinggalin begini aja, diangkatin, terus meja kursi di setup lagi. Karena ini untuk tamu reguler ya, ini untuk tamu reguler. Jadi kalau ada tamu datang ya harus tetap kelihatan rapi. Kan area mereka cuma boleh di sini doang sebenarnya. Ini untuk tamu kita reguler, jam 10 kan udah mulai terima tamu ya. Oke, kamu standby di sini nggak usah naik-naik. Ya, habis sudah tempe Kang, masih banyak. Itu sama ini aja, udah. Sorry. ada masih. Sorry. Anak-anak kumpulin semua deh, briefing dulu yuk, bagi tugas dulu biar enak. Kan mereka mumpung udah acara kan. Oh, Indra pagi sendiri. Si itu Fami siang. Oke. Berarti Dewe mana? Dewe sini dulu. Dewe sini. Kamu sini. Sakina belum ada seragam. Sakina Masih training. Oh ya udah, oke ya. Jadi siang siapa? Jam berapa masuk? Oh tetap mereka jam 12. Oh berarti mereka normal. Jadi pagi nih staffnya kalian doang nih. 1, 2, 3, 4, 5 sama Sakina. Ya udah oke ya. Selamat pagi semuanya ya. Ini hari ini kita event penting dan event besar ya. Saya mau pembagian tugas. Yang pastinya ada 2 kapten, ada supervisor juga ya. Ini kaptennya di sini ada Pak Irwan, Pak Acing, sama Pak Tito ya. Jadi kalian nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 orang. Yang di bar kamu nanti ya, 7 orang. Kalian ikutin arahan dari 3 orang ini ya. Setelah makan nanti ya, jam makan berarti sekitar jam 9 apa 10. Ya, jam makan, Irwan ngurusin buffet bawah sama 2 Dewe. Cukup nggak? Nggak cukup ya? Kurang dong ya? 3 Dewe. Irwan, Sakina, sama 2 Dewe ya. Dewenya yang masuk siapa? Irwan pilih mau yang mana? Kamu satu lagi sama ini. Kamu, Irwan sama
Sakina jaga bawah. Irwan kalau nggak ngebludek kan di bawah cuma untuk 100. Kalau nggak ngebludek diatur aja ya. Kayak biasa saya selalu bilang diatur aja, nggak usah riwo sendiri. Kalau riwo sendiri nanti berantakan ya. Sakina ngecek-cekin buffet. Kalau misalkan makanan udah tinggal setengah, kalau nggak tahu ada spare nggak ya, harusnya 100 ada ya, dikit ya. Nah, kita lihat lah nanti. Kalau misalkan tinggal setengah, udah boleh diisi. Tapi harusnya 100 sih cuma satu kali refill doang udah selesai. Ya, karena ini di bawah 100. Yang di atas 240 ya. Jadi Irwan berempat kayaknya di bawah cukup ya. Terus kalau ada piring kotor, langsung diangkat, permisi dulu. Jangan main angkat aja. Nanti orang yang masih mau makan marah loh ya. Terus di atas handling 240 orang. Tito, Dewi, Acing, Indra, sama Dewe-nya 4. Berarti 8 orang ya, 8 orang yang standby buat gimana toh enaknya. Kamu pasti monitoring, Acing standby di buffet aja. Jadi nanti main HT aja masih Tito ya untuk kebutuhan lain-lain sebagainya. Indra muter-muter aja ya. Terus kalau mereka udah jam makan kayaknya Indra nggak bisa bantuin di server karena nanti mereka bolak-balik toilet. Harus jaga kebersihan toilet juga ya. Dewi ya nanti ikut arahan Acing aja ya. Jadi kalian yang staff jangan ngerjain yang nggak penting. Kalian ngatur gimana nanti arah makanan keluar masuknya enak ya. Jadi maaf ya, yang disuruh-suruh anak-anak DW aja, ambil makanan refill, dan buffet harus selalu bersih, jangan kotor ya. Kalau kotor langsung dibersihin. Oke, paham ya? Saya nggak mau nanti acaranya berantakan. Pokoknya acaranya harus berhasil, harus sukses ya, jangan sampai ada komplain. Aman ya? Acing, Irwan, Tok di manage ya, soalnya saya harus urus dapur dulu. Oke ya, atur semuanya ya, staff-staffnya ya. Oke, masih ya, tulang semua. Cuma kalau yang ayam goreng kering, gorengnya harus minyak panas, kalau nggak bisa kering dia. Nah, yang asam manis naikin dulu. Ya, ini asam manis semua nih. Enggak, ini asam manis Kalimantan tuh. Dua. Ini asam manis juga. Ya, ini asam manis kan. Yang di bawah tadi. Oke teman-teman, aduh untung gua ngecek ini. Gua kirain resep asam manisnya Corazon udah cakep bener ya. Tontonya nggak tahu ini yang setting menunya dari awal siapa nih. Gua nggak habis pikir, saus asam manis dikasih sambal resepnya. Terus juga ya koki-kokinya juga bukan anak kemarin sore kok, ngikutin standar yang salah gitu ya. Resep asam manis kemarin resep mentega, pedas di sini. Resepnya pakai cabe. Sekarang asam manis begitu lagi. Aduh. Ya soal itu gue juga butuh proses gitu. Karena gue di Corazon nggak cuma ngurusin dapurnya aja, tapi sampai manajemen semuanya kan gue urusin. Oke, tapi pelan-pelan ya ini. Berarti nanti resep asam manis di Corazon juga pasti akan gue ubah ya. Jadi teman-teman tungguin aja tanggal mainnya. Yang pasti sekarang mau fokus dulu ke catering. Bikin ini saus asam manis pakai resepnya Nasgor Kokowil di Corazon. Gokil. Obat ganteng. Wah, ini baru namanya obat ganteng nih, Dik. Wah.
Jangan kayak begitu, kamu cobain namanya itu kan jauh banget. Standarnya harusnya begini. Beda nggak? Beda jauh lah. Asam, manis, seger kan harusnya gitu. Harus panas banget. Jangan terlalu penuh ya. Nanti nggak garing. Ya. Ayamnya jangan terlalu banyak. Oke, kecilin. Udah, kecilin kalau udah begitu kecilin. Harusnya agak putih dikit dari kecilin. Jangan sampai coklat banget. Ya, di pantry. Ini ayam asam manisnya udah beres nih untuk refillan 200. Berarti tadi udah keluar 2. Ini satu lagi. Ini untuk 241. Oh, ini buat ke atas ya udah. Ini berarti di pantry. Ini langsung tadi serve udah. Nggak tahu, makanya gue nanya lo. Kalau 2 itu yang bawah udah. Yang atas ini yang atas. Jadi yang pantry mah ini nanti. Oh, ya udah oke. Berarti di atas belum serve. Belum. Ya udah, bawa. Ya, ini nasi. Nasi ini ke atas juga nih. Nasi ke atas. Tadi yang bawah udah. Bukan brother, yang kecil brother ada nggak? Ini ayam apa? Ayam asam manis atas, tapi atas sudah 2. Ini refillan. Itu nggak ada, kita nggak ada yang setengah-setengah ya? Nggak ada. Oh ya udah, maksud gue yang bawa kasih setengah ayam goreng kering, setengah asam manis. Kalau dia mau mix, tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Hah? Kurang kental. Nah, kamu jelek ini motongnya nih. Coba ambil satu, gue mau lihat gimana caranya. Salah. Biasain kalau motong timun segaris, sejalan. Ya, belajar ya. Ditarik dari ujung, langsung tarik begini. Tuh, jadi nggak popeng-popeng begini nih. Tuh, hancur ini semua, jelek. Sekali jalan ditarik, ini juga. Tuh. Mulai coba. Ambil satu lagi kamu, nih aku praktekin. Nah, yo, jangan popeng-popeng begini, jelek kalau buat garnish, nggak cakep. Nggak usah, udah nggak apa-apa, ini kan buat garnish catering. Nah, pegang dari ujung, nah, tarik pelan-pelan. Slow aja, pelan-pelan, nggak usah pakai tenaga. Nah, lo gimana sih? Kerja udah 20 tahun di sini. Oh, baru 2 bulan. Oh, sebulan. Lebih bentar lagi. Nah, iya nggak? Nggak usah pakai tenaga, pelan aja. Kalau udah set, tinggal tarik. Kalau pakai tenaga malah nggak lepas. Ya, nggak usah. Oh, ini aja bulat, potongnya bulat. Oke. Oke teman-teman semuanya udah beres masa-masa catering kita hari ini. Ini setup kita di bawah sama setup di atas sama aja. Cuma beda di menu ayam aja ya. Karena request dari IO-nya minta menu ayamnya ada 2 jenis. Ya yang pertama pasti setup cutleries dulu sama chinaware. Ada piring, sendok, garpu, sup cup ya. Nah ini untuk supnya hari ini. Sup baso dengan mixed vegetable ya. Terus ada nasi putih. Sambil kita tutup ya, ini kan gue buka untuk ngasih lihat aja. Terus ini ada ayam goreng kering, stylenya Pontianak, dimakannya pakai sambal kecap ya. Nah, teman-teman bisa lihat cantik banget. Oke, ini mungkin kalau bukan gue yang handle mah gak bakal digarnish begini nih. Nah, kalau bedanya yang di atas sama yang di bawah ini ya, kalau ini pakai ayam goreng kering, yang di atas pakai ayam asam manis yang tadi gue masak ya. Terus ini ada tumis pok choy, dan ini ada tempe goreng. Oke, selanjutnya lagi acar, sambal, kerupuk, buah-buahan. Teh manis sama air mineral. Ya udah. Tamunya juga sebentar lagi mau makan. Gua nggak bisa kasih lihat setup atas itu nanti melalui footage saja ya karena di atas juga mereka lagi event. Kita nggak enak buat ganggu event mereka. Omset dari catering ini tuh berapa ya? Kayaknya
sekitar 40-50 jutaan deh. Nanti kita tanya ke Tito ya. Pokoknya teman-teman enjoy ya. Dan pastinya thank you udah stay tune sampai di detik ini. Kita lanjut lagi nanti videonya. Masih ada piring, makanan habis harus diisi terus. Udah kalau makanan tadi udah diisi, tapi masalah piring, tadi kan kata Pak Tito suruh ngambil piring melamin, sedangkan melamin sudah di sini semua. Saya ambil 20 kata Koko. Iya, taruh. Saya ambil dari situ gocap, lebih 30. Masa? Iya. Tapi yang kita malam di prepare dihitung nggak? Udah dihitung prepare, hampir 240. Iya. Tadi kan diturunin ke bawah 30. Nah, terus? Dikasih lagi 50. Ah. Biar 50, jadi biar nggak tekor gitu. Tadi yang 50 tanyain aja ke si Dewi. Yang ditutup ada berapa? Yang ditutup. Yang di wrapping. Dewi yang di wrapping berapa itu? Jadi Tadi berapa temannya? Itu aja tuh lu enggak, pokoknya gini. Berarti itu bukan bagian dari ini. Berarti ini habis sudah nggak nambah piring lagi. Ini udah 240. Iya. Udah habis. Udah 240. Ini habis sudah nggak nambah lagi. Nah, ya udah pokoknya selama masih ada piring kan gue udah sering bilang makanan nggak boleh kosong. Pokoknya masih ada piring, orang masih ngantri, nggak boleh kosong, aku nggak mau. Makanan harus nambah terus. Nah ini, sini. Ini kan piring tinggal 10. Kamu ingat-ingat ya, ini kan kamu lagi belajar baru naik jadi kapten, harus ngerti. Nah, kalau misal piring tinggal 10, lu dengerin gua dulu, gua hajar lu. Nah, ini kalau jangan penuh-penuh, tinggal 10 piring lagi. Nah, kayak gitu, kalau udah tinggal dikit jangan berlebihan. Tadi si Indra bawa pokcoy banyak, piring tinggal 10. Lu lihat tuh, pokcoy diisiin sampai penuh begitu. Nanti bungkusin. Bukan apa, nanti mereka bawa rebutan orang IO-nya. Bukan kita nggak mau ngasih, ini hak mereka. Cuma kalau kita berlebihan, repot ke kitanya ngebungkusin lagi. Gitu. Udah habis sih, udah habis sayur juga. Tadi. Iya, cuma kalau pokoknya masih ada piring, itu tanggung jawab kita, nggak boleh dikosongin. Apapun alasannya. Kalau misalkan pokcoynya habis ya udah ganti capcay, itu tanggung jawab kita, ngasih makan mereka kan bayar. Yang penting ada piringnya. Berarti kita yang nggak benar ngitungnya begitu. Nah, kalau piringnya habis makanannya masih ada sisa, berarti kita berlebihan ngasihnya. Kalau mereka mau nambah piring, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau mau boleh bayar, nanti ngomong sama IO-nya begitu loh. Ya, lu paham nggak gua ngomong apa? Awas lu yang nggak ngerti, gua hajar lu. Oke teman-teman semuanya, hari ini udah menjadi hari yang sangat melelahkan. Malam pulang jam 12 karena kita set up buat catering hari ini. Terus juga malam seperti yang teman-teman tahu, gua ngajak anak-anak pada makan buat apresiasi mereka, biar mereka juga pada happy ya. Dan catering kita hari ini semuanya berjalan dengan sangat lancar, 341 packs, nggak ada miss sama sekali ya. Gua happy banget, semuanya berjalan dengan baik, dengan luar biasa. Tim juga kerjanya sangat baik ya. Kita udah selesai bongkar setup dan udah setup lagi restorannya, dan teman-teman puji Tuhan banget ya. Gua pastinya banyak berterima kasih kepada kalian semua yang selalu support gua. Seperti yang teman-teman lihat ya, baru beres catering, lanjut resto operasional,
ramenya begini. Rame banget Corazon, ngepol ya. Semuanya tamunya family, 10 orang, 5 orang, 15 orang, wow, luar biasa. Ya, rame banget. So guys ya, gue mau akhirin aja video hari ini. Gue udah super duper capek. Semalam balik dari Corazon jam 12, istirahat jam 2 pagi. Bangun jam setengah 5 ya, tidur cuma 2 jam. Dan standby di Corazon dari jam 6 pagi sampai saat ini ya, udah menjelang sore. Udahin aja video hari ini. Tuh, gue mau udahin masih datang lagi tuh, rame banget tuh. Wah, mampus. Oke lah, udah. Gue mau cek omset gue. Nah, Tito mana Tito? Welcome to Corazon. Nah, sambil mau ngasih lihat omset, Corazon ngepolnya luar dalam. Tadi teman-teman udah lihat di dalam penuh banget. Nih lihat di area smoking. Tuh. Full. Ya. Udah nggak sabar nih mau lihat omsetnya. Tio, cek omset dong. Udah dapat berapa kita hari ini? Soalnya penontonnya pada penasaran nih dapat omset berapa hari ini. Oke ya, kita tanya Tante Tio dulu, Tante Santi. Omset catering berapa? Berdasarkan BO, lupa aku. 43 juta 100. Iya, masih ada. Ini udah sama coffee break. Belum, udah sama coffee break. Oh ya, oke. Sama yang penambahan Iya. orang dari luar. Iya, itu kan aku yang hitung. Iya. 43 juta cateringnya. Terus dari sistem ya. Dari sistem itu artinya yang sudah bayar dan sudah terinput. Betul kan? Kan masih ada yang baru mesen, masih ada yang baru taking order, baru mau diinput dan lain sebagainya ya. Kan bisa lihat di banyak banget orang yang nih ya. Udah kayak pasar Corazon sekarang. Itu ada tadi 10.500.000. 11 juta. 11 juta tambah 40, 43. Jadi 54 juta ya. Jadi teman-teman nih kita baru, Ibu silakan, Ibu, emang saya tukang ganggu aja Bu. Baru jam 2 siang ini brother ya, omsetnya udah 54 juta ya. Jadi kita closing aja. Thank you so much for watching video hari ini. Semoga video Koko Kuliner selalu menjadi inspirasi buat teman-teman semua, para entrepreneur atau penggiat F&B ya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.